Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan partisipasi kita dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari bersama-sama kita simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Ananda Quinsa dan Alesha. Kepada Ananda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi ini dapat sih siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Ananda Quinsa dan Alesha atas pembacaan kalam ilahi yang sangat indah dan merdu. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua RT 2 RW 15 Lavender Hijau. Kepada Bapak Winarto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kita taati, tadi bersama kita Akinal Kiram Kontorom Al Ustad Sayyibih SAG, yang terhormat sesepuh kini sepuh ingkang Mbah Rekso RT 0215 Laben Rijo, panjenenganipun Insinyur Sri Suyanto dalasan Bapak Insinyur Bahtiar minangka sesepuh Laben Rijo, ugi bapak-bapak yang lain perintis semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga dari Kabinet RT 02015. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah menjadi tradisi kita semuanya setiap menjelang bulan suci Ramadan kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar kita untuk mempersiapkan wadah kita dengan berkumpul di Pasos Laben Rijo ini tentunya bukan satu kali dua kali, tapi selama Laben berdiri kurang lebih hampir 14 tahun. Mudah-mudahan kami sudah mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan bulan puasa tahun ini lebih dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terima kasih kepada panitia penyelenggara yaitu seksi kerohanian Bapak Aditya dan kawan-kawan, Ibu Nisa dan kawan-kawan, juga sponsor semuanya sehingga bisa terselenggara dengan baik, Ibu Susi JJ dan kawan semuanya yang bahu-membahu sehingga pada malam hari ini bisa terselenggara dengan baik, juga bisa memberikan sedikit hidangan buat saudara-saudara kita semuanya atas guyub rukun dan gotong royong sehingga bisa membuahkan kerukunan juga keharmonisan lingkungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan sehingga bisa kedepannya bisa lebih sempurna lagi. Demikian kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari pengurus RT maupun lingkungan dan semuanya sehingga kita bisa masih bulan suci Ramadan dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh sesepuh atau tokoh masyarakat yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Sri Suyanto. Kami persilahkan. Dari sini juga dapat semua di Zoom ya, ini 3,5. Nah, saya pindah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala. Yang saya hormati bapak-bapak yang sudah meringankan kakinya untuk menghadiri pada kesempatan malam ini, yaitu Tarhib Ramadan. Yang saya hormati ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya dan tentunya diberikan izin sama suaminya yang tercinta, dan alhamdulillah insya Allah bermanfaat bagi keluarga yang membanggakan orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadiran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya setiap kita mau menyambut atau datangnya bulan puasa atau Ramadan, pada kesempatan ini kami jadi sesepuh sajane. Saya belum sepuh Pak Sajane, umur saya itu masih 30-an loh Pak Sajane, lebihnya sengake. Jadi mohon maaf ibu-ibu, saya emang dari dulu suka guyon. Jadi pada kesempatan ini kita sama-sama panjatkan dan
salam juga sholawat selalu tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau dan kita selalu mengucap sholawat setiap saat, setiap waktu. Mudah-mudahan nanti di akhirat insya Allah kita dapat syafaatnya beliau. Untuk berikutnya kita nggak terasa ya Bu ya, bahwa pada kesempatan ini dan ini adalah penghujung bulan Sa'ban ya Ustaz ya. Jadi alhamdulillah kalau penghujung kan kita sebentar lagi menuju ke bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu sendiri kita benar-benar berharap dari beberapa bulan yang lalu kita mendoakan, kita berdoa, kemudian kita bisa melewati bulan-bulan dan toh akhirnya ketemu bulan hari ini. Mungkin kalau bulan Ramadan itu pasti ada beberapa faedah atau beberapa pahala-pahala yang Allah insya Allah lipat gandakan. Mungkin nanti lebih jelasnya mungkin Pak Ustadz Said BSAG yang menyampaikan, saya cuma sedikit aja, jadi dengar aja kalau saya ngaji di masjid bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan suci yang seyogianya ada beberapa poin-poin yang penting untuk kita benar-benar menyambut aja istilahnya. Saya nggak tahu, mungkin nanti Pak Ustadz yang menyampaikan. Kita menyambut dengan kegembiraan aja kita sudah diharamkan api neraka gitu. Saya nggak tahu pasti seperti apa, nanti beliau yang menyampaikan. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya juga terima kasih kepada ibu-ibu sama bapak-bapaknya terselenggaranya acara ini, karena emang kerjasama teman-teman semua, bapak-bapak juga ibu-ibu yang sudah memerlukan waktu atau menyempatkan waktu sampai kita sudah disiapkan untuk prasmanan kita di sebelah kiri. Insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapaknya apa yang dilakukan pada hari ini atau pada pagi sampai sore, kemudian sampai malam dan sampai selesainya acara ini, insya Allah menjadikan pahala dan berkah bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak dan sambutannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sri Suyanto atas sambutan yang telah disampaikannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saatnya kita memasuki acara yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh acara dengan pembacaan doa. Sungguh indah lukisan alam, bulan dan bintang bersanding sudah. Karena hari semakin malam, mari bersama kita dengarkan tausiah. Kepada Bapak Al-Mukarram Ustadz Syaibi SAG kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Wilayah Bapak RT yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan selalu, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati sesepuh kita ya, mudah-mudahan beliau dan keluarga semuanya ya senantiasa sehat walafiat, diberikan keberkahan, kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam lindungan Allah diberikan sehat walafiat dan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Maka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kewajiban kita adalah mensyukuri. Ibu, apa bedanya syukur dengan syukuri? Bu, ya, kalau syukur berterima kasih, kalau syukurin ada orang jatuh, syukurin. Ya, dikatakan ibu sekalian, seorang dikatakan ahli syukur ini 5 cirinya begitu. Kalau kita 5 ciri ini belum ada, berarti belum maksimal syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ibu sekalian, seorang dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah kasratut ta'ah. Senantiasa banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan taat kita kepada Allah Subhanallah, kasih sayang itu luar biasa. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Imran ayat 132 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika seorang istri taat sama suami, subhanallah. Kira-kira bapak-bapak sayang gak sama istrinya kalau istrinya taat? Sayang gak Pak? Sayang. Sayang apa sayang banget? Insya Allah ya. Sama juga ketika anak-anak taat sama orang tuanya, subhanallah. Itu limpahan sayangnya luar biasa. Ya, maka oleh karena itulah tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, seorang dikatakan ahli syukur adalah al-bu'du 'anil maksiat. Ya, kita upayakan untuk senantiasa jauhi maksiat. Ya. Karena maksiat ini akan membuat kita susah. Ibu bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kan kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu maksum ya, terhindar dari dosa-dosa besar. Allah mengingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon. Dekat aja enggak boleh. Tapi karena setan itu senantiasa menggoda Nabi Adam alaihissalam, sehingga apa? Sehingga bukan saja dekat, tapi apa? Memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam yang tadinya enak-enak di surga, tenang gitu ya, itu dibuatnya susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ibu bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun jauhi maksiat. Ya, ngomongin orang dan lain sebagainya jauhi. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiganya adalah seorang dikatakan ahli syukur adalah dengan apa? Kasratut taubat, banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya salah sama Allah,
banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita supaya subuhnya kesiangan. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, hari ini subuh kesiangan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya salah kepada sama manusia, segera kita minta maaf, jangan ditunda-tunda. Nanti aja begitu ya. Jangan. Maka kita senantiasa menyegerakan minta maaf. Kalau hari ini kita punya salah sesama seseorang, maka segeralah minta maaf. Agar apa? Agar kita senantiasa hati kita ini akan apa? Bersih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempatnya, seorang dikatakan ahli syukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah hubul khairat, cinta akan kebaikan. Termasuk ini Bu Hadid. 1 jam kita hadir lebih baik daripada 1000 rakaat. Ya, subhanallah. Ibu pernah nggak sholat 1000 rakaat? Bapak 1000 rakaat? Belum. Ya, ini 1 jam saja Bu. Ya Pak. Kalau kita tarawih itu lihat 20 berapa? 23 rakaat berapa menit? Rata-rata setengah jam ya. Itu yang 23 coba kali apa? Kali coba 1000 berapa jam kira? Subhanallah ya. Ya, mungkin berapa jam gitu ya. Jadi demikian. Maka oleh karena itulah Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita 40 rakaat aja setiap hari, sehari semalam 40 rakaat aja susahnya luar biasa. Kalau orang udah istiqomah 40 hari 40 rakaat, subhanallah. Kita lihat kan proses penciptaan kita manusia itu 40 berapa? 40 hari ya, subhanallah. Ini kematangan. Maka para jamaah haji itu dilatih Bu, arba'in sebutnya. 40 waktu, subhanallah. Ya, dilatih. Maka oleh karena itulah setiap kebaikan ibu-ibu cintai. Maka niscaya Allah akan cinta kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang dikatakan ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Al-amalu bil mahabbat wal khalisat. Maka kita beramal dengan cinta. Masak dengan cinta, insya Allah bahagia. Apa saja dengan cinta ini akan bahagia, insya Allah. Mendidik dengan cinta bukan karena marah-marah. Kita lihat Bu, Pak sekalian, ceritanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ibunya pesan begini, nah jangan main pasir, ya karena di dalam rumah ini banyak makanan, banyak pakaian dan lain sebagainya. Kata Abdurrahman Sudaisnya bagaimana Bu bapak sekalian? Ya begitu, karena anak-anak ya masih balita. Ketika anaknya ibunya pergi, Sudais ini main pasir di depan di dalam rumahnya. Habis boleh ngegosok, kamu gosok Pak? Bu. Habis nyetrika ya di pasir ini. Coba Bu, marah nggak? Kita boleh capek-capek habis digosok tuh pakaian, dikasih pasir. Marah nggak Bu? Pasti marah gitu ya. Subhanallah. Ini Bu, ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais juga marah. Ketika beliau marah, bagaimana ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Sudais, mudah-mudahan engkau menjadi imam besar Masjidil Haram. Subhanallah. Ibu bisa enggak kalau ketika marah begitu ke sama anaknya? Insya Allah. Ini tanda syukurnya. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya kita tarhib Ramadan. Artinya tarhib ini adalah apa Bu? Pak, menyambut. Ya, dikatakan al-i'dadu fi istiqbali Ramadan.
adalah ada beberapa yang kita siapkan dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mengapa sih disebut dengan Ramadan, Bapak sekalian? Sumia Ramadan li'anahu turmadul dzunub. Dikatakan Ibu sekalian, dinamakan bulan Ramadan ini karena apa? Dibakarnya dosa-dosa kita. Mau nggak dosa-dosa kita dibakar? Ya, subhanallah. Jadi kalau kita ini dosa diampuni itu rasanya ringan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, insya Allah. Baca Quran terasa ringan, sedekah kita terasa ringan, bersilaturahim terasa ringan. Kenapa? Dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini terdiri beberapa huruf. Sebelum kita membahas beberapa persiapan, Ro-nya adalah ar-ro'u mustaqun min rahmat. Ya, jadi ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Ramadan ini bulan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang. Maka bersyukurlah ketika seorang ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikasih juga disayang. Ibu bapak pernah nggak berdoa minta mata sama Allah? Ketika kita punya anak, ya Allah kasih anak saya mata. Pernah nggak berdoa Bu minta mata kepada Allah untuk anak-anak kita? Ya, nggak pernah berdoa minta mata. Dikasih nggak mata pada anak kita? Dikasih. Betapa Allah itu maha kasih kepada kita sekalian. Ya, maka oleh karena itulah rahmat-rahmat Allah ini akan kita dapatkan ketika apa Bu? Ketika kita senantiasa memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang rohnya. Kemudian yang mimnya, roma, maknya itu adalah magfirah, diampuni dosa-dosa kita. Dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasanya karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur Bu ya dengan Ramadan ini. Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Maka jangan sampai kita sia-siakan sedetik pun Bu ya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dotnya adalah apa? Domanullah. Kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada surga yang diberikan nanti Bu. Namanya surga apa Bu? Khusus untuk orang berpuasa. Bapak, surga apa namanya? Ar-Royan. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Ar-Royan. Amin ya rabbal alamin. Kita dijamin. Ketika kita berpuasa, insya Allah akan dapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang alifnya amanun minan nar. Kita akan terjaga, kita akan aman dari apa? Dari api neraka. Api neraka aja panas gak Pak? Pak, api neraka ya panas Pak ya kalau kesumbut, apalagi api neraka. Api neraka aja panas, apalagi api neraka. Ya. Kemudian yang nunnya adalah apa? An-nunu mustaqul min nurullah. Orang yang puasa Ramadan, maka dia akan dapatkan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan 1 minggu lagi kita senantiasa diberikan sehat walafiat agar kita bisa menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Lalu apa saja yang kita persiapkan Bapak-bapak Ibu sekalian yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah i'dadur ruh. Persiapkan ruh kita Pak. Ya, ruh, jiwa kita ini harus disiapkan. Orang kalau mentalnya siap, insya Allah
seberat apapun orang tersebut ya dalam melaksanakan ibadah puasa, insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang subhanallah badannya keker gitu ya karena mentalnya nggak kuat. Itu tadi sahur jam 3, jam 7 udah buka. Kenapa? Karena mentalnya, keimanannya yang kurang. Ya, lalu bagaimana yang harus kita siapkan, persiapan ruh apa-apa saja begitu ya. Yang pertama, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasratu doa, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal enggak doanya, Pak? Bu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Udah mau makan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kita terus berdoa. Ya, jangan sampai kita habis sholat doa, habis apa saja terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita tidak tahu nih, ada orang 2 hari lagi ya sudah wafat. Maka tugas kita hanya bisa apa? Bisa berdoa dan berusaha agar kita mampu nanti bisa apa? Menjalankan ibadah Ramadan ini dalam kondisi sehat wal afiat. Agar doa kita dijabah, Pak, Bu, ada rumusnya. Yang pertama huruf D. D apa? Dekati Allah. Ya, dekati Allah. Kalau orang udah dekat gitu kan, kita minta sama tetangga gitu supaya ya Pak ya, kita sudah percaya, tolong saya. Karena kita sudah dekat, sudah dipercaya, itu kira-kira dikasih nggak pertolongan? Ya, insya Allah dikasih. Apalagi kalau kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekati Allah. Kalau kita ini cinta sama Allah, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ini demikian. Kemudian yang optimis, dikisahkan ada seorang ibu tua, nenek-nenek lah begitu ya. Nenek-nenek ini atau ibu tua ini dia punya cucu. Cucunya sedang sakit. Kata nenek tersebut, dia ikhtiarnya cari klinik, cari rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, bagaimana ibu bapak sekalian? Nek, penyakit cucu nenek ini hanya bisa ditangani oleh seorang dokter spesialis. Dan dokter spesialis ini adalah datangnya 6 bulan sekali. Orang lagi sakit parah, nunggu 6 bulan, kira-kira gimana bapak sekalian? Ya, maka si nenek ini sudah berusaha ke klinik, ke rumah sakit. Maka beliau apa? Pulang ke rumahnya, dia berdoa pada Allah, ya Allah, saya sudah ikhtiar, saya sudah usaha sungguh-sungguh untuk kesembuhan cucuku. Ternyata ketika sudah sampai ke rumah sakit, sudah sampai ke klinik, harus tunggu 6 bulan. Oleh karena itu ya Allah, saya mohon dengan ridho-Mu ya Allah, minta ya Allah supaya anak saya ini, cucu saya ini bisa disembuhkan dan dokternya bisa segera datang ke sini. Subhanallah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba saja dokter spesialis yang di sana itu Bu mau ke pelosok begitu ya. Ternyata ketika mau ke pelosok tersebut, apa ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba mendung. Tadinya dia mau helikopter, karena cuacanya buruk nggak jadi. Kata dokter tersebut, bagaimana? Udahlah kita pakai mobil aja. Ternyata pakai mobil juga Bapak. Mobilnya tersebut tidak bisa jalan karena hujan lebat. Akhirnya bagaimana si dokter ini? Udahlah kita sementara kita cari tempat yang teduh, kita mau sholat asar dulu. Ya, akhirnya ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, si dokter ini mengetuk pintu karena ingin melaksanakan sholat asar. Ketika diketuk, assalamualaikum, yang buka ternyata nenek-nenek tersebut. Ya, ada apa nak? Ya, kata si nenek ini, saya numpang sholat. Oh, silakan. Ketika dokter ini habis sholat, dia melihat ada anak kecil yang sedang sakit. Ya, dikatakan, ibu, itu siapa yang sakit? Itu adalah cucu saya. Ya, sakit apa?
Ya, dia ceritakan ini, saya sudah ke klinik, kata orang klinik atau rumah sakit harus nunggu dokter spesialis. Siapa dokter namanya, Bu? Namanya Dokter Ibrahim. Wah, Ibu, saya ini adalah Dokter Ibrahim. Subhanallah. Jadi ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa harus optimis. Bagaimana doa-doa kita ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Ya, jadi kita banyak berdoa. Dikatakan wa idza maritu fahuwa yasfin, apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ketika kita susah, Allah lah yang akan memudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keduanya apa? Ibu bapak sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak puasa kita. Bulan Rajab kita insyaallah udah puasa ya. Syaban ini ada berapa hari lagi, Bu, biasanya? Ya, karena orang biasanya dia kenyang terus pagi, nanti khawatir kaget perutnya. Ya. Biasanya jam 7 udah sarapan, ini harus nunggu maghrib begitu ya. Maka biasakan dengan apa? Puasa. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian sudah latihan ya puasa. Kalau tidur udah latihan nggak, Pak? Tidur. Latihan mati itu, waktu itu adalah tidur. Maka ibu bapak sekalian kita udah terlatih. Maka jangan takut mati. Karena kita udah terlatih. Yang belum terlatih ini apa? Puasa. Setiap hari kita udah latihan belum, Bu? Tidur. Sudah latihan belum? Latihannya. Ya. Maka subhanallah, maka kita harus terlatih dengan apa? Dengan puasa Ramadan ini, dengan berbanyak apa? Puasa sunnah, insya Allah. Ya. Kemudian apalagi ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak baca Al-Qur'an. Ya, memperbanyak baca Al-Qur'an. Subhanallah, Al-Qur'an ini luar biasa. Ketika Allah turunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Sayyidul Malaikah, menjadi apa? Penghulunya malaikat. Ketika Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya, penghulunya para apa? Para nabi dan rasul. Kemudian ketika Allah turun bulan Ramadan Al-Qur'an, menjadi apa? Sayyidul Ashhar, merupakan penghulunya bulan. Ya. Kemudian Allah turunkan di Mekah dan di Madinah, maka Allah muliakan kota Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini, ketika anak-anak kita dididik dengan Al-Quran, Allah muliakan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian persiapan ruh juga adalah kita dengan memperbanyak apa? Qiyamul lail. Karena kita akan bertemu dengan apa? Salat tarawih. Ya, kita 4 rakaat aja terasa berat, Bu ya. Apalagi salat tarawih yang 23 rakaat. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita apa? Bergembira. Kedatangan bulan Ramadan ini harus gembira begitu. Karena dikatakan tadi dengan apa ya? Dikatakan man fariha bituhuli Ramadan haramahu jasadahu 'ala diran. Ya, dikatakan barang siapa yang bergembira masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan hanya gembira, tapi puasanya juga dilaksanakan. Udah gembira aja puasa enggak bukan begitu. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga minta maaf. Sebelum Ramadan ini, ibu bapak sekalian, kalau punya salah sama suami, minta maaf kepada suami. Kalau kita punya salah sama anak, suka melototin, suka nyiwitin, minta maaf. Supaya bulan Ramadan ini pikiran kita jernih, hati juga kita bersih. Ya, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah persiapan ruh. Kemudian yang keduanya adalah i'dadul ilmi, persiapan ilmu kita. Ya, persiapan ilmu kita. Jadi ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu tentang apa?
yang membatalkan puasa secara lahir dan batin. Kalau secara lahir Bu, Pak udah tahu semua. Minum dengan sengaja, makan dengan sengaja. Kalau lupa nggak apa-apa. Ibu supaya lupa nih makan, nggak sengaja nggak apa-apa. Ustaz bagaimana nih? Saya lupa makan tapi belum minum. Lagi enak-enaknya makan, wah puasa-puasa itu. Maka minumlah sekedarnya beberapa teguk. Jangan 2 gelas. Kalau 2 gelas batal. Ya, udah 2 teguk, 3 teguk cukup itu. Ya, kalau kita lupa. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan nih, Bapak-bapak Ibu sekalian, dikatakan kata Rasulullah, khamsatu asya'atu bitus shaum. Ada 5 perkara yang apabila kita laksanakan maka pahala puasa kita ini akan habis. Yang pertama apa? Puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Yang pertama adalah al-kibu, berdusta. Ya, supaya ada orang datang lagi kepada kita bilangin, emak lagi nggak ada. Kita jangan sampai apa? Berbohong. Karena kalau kita berbohong di bulan Ramadan, maka puasa kita ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang keduanya nih yang sering, al-ghibah, ghibah, menggunjing. Ibu sambil ngutuin. Kalau di sini kayaknya nggak ada yang ngutuin Bu ya. Bu, masih kekutuan nggak Bu? Pada punya kutu. Ya pasti punya kutu ya. Ya, kalau orang-orang apa namanya itu? Kalau orang-orang kampung biasanya pakai apa? Kekutuan sambil ngomongin orang. Kita jangan sampai ngomongin orang begitu ya. Jangan sampai kita ngomongin aib orang lain. Karena kalau kita ngomongin aib orang lain, maka puasa kita ini batal secara apa? Secara apa namanya? Ibaratnya apa? Ya, pahalanya batal begitu ya. Ini yang kedua. Maka oleh karena itu, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kebanyakan nonton silet, nonton gunting gitu ya, dan lain sebagainya. Karena itu membicarakan apa? Aib-aib yang lain. Ya, ini demikian. Kemudian yang ketiganya apa? Wa namimah. Namimah ini artinya apa? Ngadu domba. Kata bapak-bapak, boleh nggak kalau ngadu ayam? Ya, yang nggak boleh kan ngadu domba begitu ya. Diceritakan ibu bapak sekalian, bahaya ngadu domba itu luar biasa. Maka kalau datang informasi yang nggak jelas, tabayun dulu. Diceritakan dalam bukunya UAS. Tahu UAS? Bu, UAS apa UAS? Singkatan. Ujian akhir semester. Ujian akhir. Ya, Ustaz Abdul Somad. Diceritakan begini Bu, ada orang pembantu rumah tangga, bagaimana dia akan menghancurkan keluarga tersebut. Kata si pembantu ini begini ceritanya. Ya, bapak nanti istri bapak ini malam-malam jam 10 bawa pisau. Ya, istri bapak ini akan membunuh bapak. Maka oleh karena itu hati-hati. Akhirnya apa? Maka si pembantu ini ngomongin istrinya. Dikatakan, wahai ibu, suami ibu itu senang kalau kumisnya dikerok. Ya, dikerok sama apa? Pisau tersebut. Subhanallah. Ternyata apa yang dibicarakan oleh pembantu itu, wah, istrinya sedang bawa pisau nih. Jangan sampai akan membunuh saya begitu ya. Ternyata hal itu terjadi, ibu bapak sekalian. Yang dibunuh adalah istrinya karena khawatir suaminya ini akan dibunuh. Ternyata istrinya yang dibunuh. Padahal istrinya suruh apa tadi? Ngerok kumis tuh. Maka oleh karena itu ketika ada informasi, wah suaminya selingkuh, ini, itu dan lain sebagainya, itu harus ditabayun dulu. Harus ditabayun dulu. Kenapa? Hal itu mungkin ada orang yang tidak senang dengan kita yang akan apa? Menghancurkan rumah tangga kita. Maka ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas saja namimah ini adalah termasuknya dosa besar
yang akan membuat puasa kita ini batal, ya pahalanya. Kemudian yang keempatnya apa? Wa yaminul ghamus. Ya, yaminul ghamus ini artinya sumpah palsu. Ya, demi Allah ya. Kemudian yang ke apa namanya? Yang kelimanya adalah an-nazru bisyahwat, memandang dengan apa? Syahwat. Lihatin film-film yang pornografi dan lain sebagainya. Kalau ngeliatin es mah makruh, Bu. Terutama ibu sekalian ini jam 4 udah ngeliatin es, ya, kolak dan lain sebagainya dilihatin terus ya, itu makruh. Tapi kalau melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan membatalkan pahala puasa. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Buka kembali ya tentang kitab atau ilmu-ilmu tentang bab puasa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di kampung dulu ya waktu saya kecil, Bu, itu sahurnya jam 2. Ya, jam 2. Tapi kalau sekarang subhanallah sudah paham semua, 30 menit sebelum azan itu yang terbaik. Ya, 30 menit ya sebelum azan atau seperempat jam itu yang terbaik. Jangan sampai kita jam 1 bangunin anak disuruh apa? Sahur. Di antara sunnah puasa itu adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kemudian yang sunnah-sunnah puasa tersebut adalah apa? Adalah takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka. Jadi walaupun bapak-bapak ini kuat, nanti bukanya jam berapa? Jam 10 malam aja, sekarang saya masih kuat. Jangan. Tetap saja kita untuk mencari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pas kita buka, ya maka berbukalah. Sumpama ibu mendengar azan ini, ya mendengar apa namanya beduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah buka. Padahal mah iklan marjan. Ya, hati-hati. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempercepat buka ini adalah merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya apa, ibu bapak sekalian? I'dadul jasad. Ya, persiapkan jasad kita. Maka ibu sekalian, ketika kita di bulan Ramadan ini bagaimana kita sehat, maka berolahraga. Lihat berolahraga ketika kita makanan, Bu, jangan sampai makan kita ini adalah makan gorengan dulu. Ya, ada anjuran direbus, bala-bala direbus. Ya, ini demikian semua pakai rebus. Ya, maka ibu sekalian makan apa namanya? Minum air putih dan kurma. Cara makan kurma bagaimana? Kalau ibu 1, ya masih kurang 3. Kalau 3 masih kurang 5, dan seterusnya begitu ya. Maka itulah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita tadi makan asinan, ya yang pedas-pedas dan lain sebagainya. Maka ini sangat membahayakan apa namanya tubuh kita. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segeralah berobat kalau kita sakit. Ya, menjelang Ramadan ini, kalau kita memang ada gejala sakit nih, segera berobat. Agar apa? Agar kita puasa dalam kondisi sehat walafiat. Karena kalau kita lagi sakit, maka tidak wajib kita puasa, tapi harus diqadha nantinya. Kalau kita puasa bareng ringan nggak kira-kira? Pak, ringan ya semuanya bareng-bareng. Tapi kalau kita sakit, kemudian harus diqadha nanti bulan Syawal, terasa berat. Orang-orang sudah berbuka, ini kita harus mengqadha puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita apa, Bu? Masang spanduk ya. Banyak orang mungkin yang lupa gitu. Marhaban ya Ramadan, ya, RT berapa dan lain sebagainya. Ya, karena mungkin sebagian orang itu lupa bahwa Ramadan ini masih lama. Padahal berapa hari lagi? 1 minggu lagi ya, insya Allah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa kita ini apa intinya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Ya, maka kutiba ini artinya Bu, secara lafaz itu ditulis. Artinya apa? Kita catat, kita senantiasa waspada, jangan sampai lengah begitu. Ya, jangan sampai lengah. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ngomongin orang. Jangan sampai di Ramadan ini sia-sia waktu kita dan lain sebagainya. Ya, ini secara apa? Lafaz. Tapi secara tafsirnya kutiba ini furiḍah. Artinya puasa ini difardukan oleh ya pada kalian semua sebagaimana telah difardukan untuk orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pantas saja mengapa Ramadan ini penuh berkah, karena takwa. Subhanallah. Saat orang tersebut di bulan Ramadan ini, subhanallah ya, habis sholat isya, ba'diyah, habis ba'diyah, tarawih, habis tarawih, witir, betapa berkahnya Ramadan ini, subhanallah. Habis tarawih dan witir kita baca Al-Quran. Kemudian nanti menjelang kita mau sahur juga akan ada apa? Kita qiyamul lail, sholat tahajud. Betapa berkahnya ini bulan Ramadan. Maka dikatakan ketika seorang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika saja penduduk bumi ini mereka beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami buka pintu keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Tetapi banyak mereka yang merustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami siksa mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika waktu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, subhanallah berkahnya luar biasa. Itu enggak ada orang fakir dan miskin. Bahkan subhanallah semuanya terpenuhi gitu ya. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang fakir. Semua diberi kecukupan. Karena apa? Keberkahan yang Allah berikan. Karena apa? Masyarakatnya beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian yang bisa dapat memahami dan kita bisa melaksanakan apa-apa yang telah tadi kita sampaikan bersama, bisa kita aplikasikan atau bisa kita laksanakan dalam menjelang bulan Ramadan ini, insya Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Syed Bias AG atas tausiah dan bekal untuk ibadah kita semua kelak di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki pertanyaan seputar masalah puasa. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Silakan bapak-bapak, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau belum ada yang nanya, saya mau nanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyampaikan ada rumus doa diijabah. Saya mohon maaf kalau saya kelewat. Tadi Pak Ustadz baru menyampaikan yang D, dekati Allah, kemudian yang O-nya optimis atas pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang A-nya saya kelewat. Apa saya yang kelewat atau Pak Ustadz yang belum nyampein? Silakan Pak Ustadz. Ya, tadi belum disampaikan kayaknya. Yang A-nya adalah amal soleh senantiasa terjaga. Amal soleh. Baik, ya. Pak Ustadz, terima kasih. Silakan mungkin dari
dari ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak, atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Silakan bapak-bapak, mumpung ada Pak Ustadz, barangkali ada yang kita masih kurang memahami betul, jadi kita bisa. Silakan Bapak sesepuh yang belum sepuh, Bapak Sri Suyanto.